Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang TKW asal Banten. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namaku Aila Ramadhani, biasa dipanggil Ayah. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Serang, Banten. Hidupku jauh dari kemewahan. Hanya rumah sederhana berdinding papan, sawah membentang, dan suara ayam setiap pagi. Aku anak sulung dari 6 bersaudara. Sejak ayah meninggal karena kecelakaan di kebun kelapa saat aku SMP, hidup kami berubah total. Ibu banting tulang jadi buruh tani, upahnya tak cukup untuk biaya hidup, apalagi sekolah. Akhirnya aku berhenti sekolah saat kelas 2 SMA, membantu ibu berjualan gorengan dan mencuci pakaian tetangga demi sesuap nasi. Suatu malam saat membuka media sosial pinjaman dari teman, aku melihat iklan, dibutuhkan wanita untuk kerja restoran di Kamboja. Gaji besar, gratis tiket dan visa. Hubungi segera. Hatiku bergetar. Ini mungkin jalanku keluar dari kemiskinan. Aku menghubungi nomor yang tertera. Seorang perempuan bernama Mbak Lila menjawab. Ramah, suaranya menenangkan. Katanya, semua akan diurus asal aku punya paspor. Tanpa pikir panjang, aku meminjam uang untuk membuat paspor. 2 minggu kemudian, aku bersama 7 perempuan lain dijemput Pak Randi di bandara. Kami naik pesawat ke Phnom Penh. Katanya, kami akan langsung bekerja. Tapi sesampainya di sana, kami dibawa ke sebuah rumah besar. Pintu dikunci, jendela dipasang teralis, dan suasananya mencekam. Bukan restoran yang menanti kami, tapi penjara tanpa nama. Disitulah, mimpi buruk kami bermula. Rumah itu ternyata bukan tempat kerja seperti yang dijanjikan. Jendela-jendelanya dipasangi teralis besi, dan pintu selalu dikunci dari luar. Kami, 8 perempuan dari berbagai daerah di Indonesia, dipaksa tinggal dalam satu ruangan sempit, hanya beralaskan tikar tipis. Udara panas dan pengap. Makan hanya 2 kali sehari, dengan porsi seadanya. Air pun terbatas, bahkan untuk sekadar mencuci muka atau minum. Tak ada kebebasan, tak ada kejelasan. Hari ketiga, seorang dari kami, Rina, dipanggil ke lantai atas oleh salah satu penjaga. Kami pikir ia dipanggil untuk wawancara kerja atau pemeriksaan. Tapi malam harinya, kami mendengar jeritan pilu dari atas, suara perempuan yang disiksa. Kami membeku, tak berani bicara. Rina tak pernah kembali. Hari berikutnya, seorang perempuan baru masuk ke ruangan kami. Namanya Desi. Tubuhnya penuh luka lebam dan goresan. Ia kabur dari tempat yang sama di daerah lain sebelum ditangkap kembali. Dari Desilah kami mengetahui kenyataan yang mengerikan. Kami telah dijual ke sindikat perdagangan manusia, lebih tepatnya, perdagangan organ. Tubuh kami bukan untuk bekerja, tapi untuk dipotong-potong. Mendengar itu, tubuhku lemas. Dunia terasa gelap. Tapi di antara rasa takut dan putus asa, aku teringat pesan almarhum kakekku, seorang jawara Banten. Ia pernah berkata, kalau kamu terjepit dan tak ada jalan keluar, baca 2 rawa rontek selama 3 malam. Tubuhmu akan jadi kebal. Ilmu kuno yang dulu kupikir hanya mitos. Malam itu, dalam tangis dan ketakutan, aku mencoba mengingat doa itu. Dalam gelap, aku membacanya perlahan, penuh harap dan keyakinan, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Mungkin hanya itu satu-satunya jalan agar aku tetap hidup. Hari keempat, tiba giliranku. 2 pria bertubuh besar masuk ruangan dan menyebut namaku. Aku tak bisa melawan. Tanganku diikat kasar, dan aku diseret ke lantai atas. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu apa yang terjadi pada Rina. Sekarang, aku akan mengalami hal yang sama. Aku dibawa ke sebuah ruangan dingin yang menyerupai ruang operasi. Bau obat dan darah tercium menyengat. Di dalam, ada 3 orang. Seorang pria bule berkacamata, seorang wanita muda berjubah putih, dan seorang lelaki berkemeja rapi yang tampaknya adalah dokter. Mereka berbicara dalam bahasa asing,
Sesekali melirik padaku seolah aku hanya objek. Jarum bius disiapkan. Aku mulai membaca doa rawa rontek dalam hati, seperti yang diajarkan kakek. Saat jarum menyentuh lenganku, terdengar suara krek, jarumnya patah. Mereka coba lagi dengan alat lain. Gagal. Jarum tak bisa menembus kulitku. Mereka mulai panik. Pisau bedah dicoba. Pisau itu seperti membentur baja, tak mampu melukai. Mataku terbuka lebar. Tubuhku panas, tapi tenang. Aku merasakan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tali yang mengikatku terlepas begitu saja. Aku berdiri dan berteriak, "Aku bukan barang dagangan." Salah satu dari mereka menarik pistol dan menembakku dari jarak dekat. Tapi pelurunya mental, memantul ke dinding. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Aku segera turun ke bawah, membuka pintu ruangan tempat teman-temanku dikurung. Mereka semua gemetar. Tapi saat melihatku berdiri tanpa luka, dengan senjata yang tak mempan, mereka percaya. Aku memimpin pelarian. Kami berlari menuju jalan raya. Suara tembakan menyusul kami, tapi tak ada satupun yang mengenainya. Aku jadi tameng bagi mereka. Peluru dan senjata tak menyentuh kami. Di tengah malam, kami menghentikan sebuah truk tua yang lewat. Sopirnya, seorang pria lokal, terkejut melihat kondisi kami tapi setuju membawa kami ke kantor polisi. Kami selamat malam itu. Tapi aku tahu, perjuangan ini baru dimulai. Di kantor polisi Phnom Penh, kami semua dimintai keterangan. Polisi tampak bingung, seolah tak percaya bahwa jaringan besar perdagangan organ bisa beroperasi begitu kejam. Beberapa dari kami menangis saat menceritakan apa yang terjadi. Aku mencoba kuat, meski di dalam dada, amarah dan trauma masih bergolak. Namun belum sehari kami merasa aman, 4 pria asing datang ke kantor polisi. Dari gerak-gerik mereka, aku tahu, mereka bukan petugas, melainkan antek sindikat. Untungnya, staf KBRI cepat tanggap dan memindahkan kami ke shelter perlindungan. Di sana, kami diberi makanan layak, tempat tidur, dan pakaian bersih. Tapi tidurku tak pernah nyenyak. Malam-malamku diisi mimpi buruk. Jeritan Rina, tubuh Desi yang luka-luka, dan bayang-bayang wajah wanita berjubah putih yang tersenyum dingin sebelum menusuk. Aku tak bisa hanya berdiam diri. Aku merasa ada yang belum selesai. Maka diam-diam aku menyamar dan keluar dari shelter. Di pasar gelap Phnom Penh, aku berpura-pura sebagai TKW hilang arah. Setelah bertanya ke sana-sini, seorang pria tua memberiku petunjuk tentang sebuah gudang di pelabuhan tua. Katanya, tempat itu sering kedatangan gadis-gadis muda malam hari. Aku menyusup ke gudang malam itu. Di dalam, hatiku nyaris runtuh. Puluhan perempuan dikurung dalam peti kayu besar, seperti barang kiriman. Dan di antara mereka, aku melihat Rina, masih hidup, meski penuh luka dan lemah. Namun belum sempat kami keluar, 3 orang datang. Termasuk wanita berjubah putih itu, Dr. Ivana. Tatapannya tajam. "Kamu lagi," katanya tajam. Aku tak menjawab. Saat mereka menyerang, peluru dan pisau kembali tak mempan. Aku melindungi gadis-gadis itu, menghajar para penjaga, lalu memimpin pelarian lewat pintu belakang. Kami melarikan diri naik perahu nelayan yang bersandar tak jauh dari gudang. Malam itu, dalam kegelapan dan arus deras sungai, kami mendayung menuju kebebasan. Setelah peristiwa pelarian besar dari gudang pelabuhan, berita tentang penyelamatan kami mulai menyebar. Media lokal mulai meliput, dan KBRI bekerja sama dengan aparat setempat. Namun aku tahu, jaringan ini belum runtuh sepenuhnya. Beberapa pelaku ditangkap, tapi otaknya masih bebas. Dan aku tak bisa tenang sebelum semua ini benar-benar berakhir. Suatu hari, aku dihubungi oleh pihak Interpol. Mereka mendengar kisah kami dan tertarik pada satu nama yang muncul berulang kali. Wanita berjubah putih, yang kemudian diketahui bernama Dr. Ivana Kamarova. Seorang dokter kelahiran Eropa Timur yang kini buron, dicurigai sebagai otak di balik perdagangan organ lintas negara. Interpol butuh seseorang yang bisa menyusup ke markas mereka yang lebih besar, di perbatasan Kamboja, Thailand. Tanpa ragu, aku setuju. Mereka membantuku menyamar sebagai TKW asal Filipina yang konon ingin menjual ginjal secara sukarela untuk mengirim uang ke keluarganya. Dengan identitas palsu dan pelatihan singkat, aku pun masuk ke dalam jaringan itu.
Markas mereka tersembunyi di balik sebuah klinik mewah, berpagar tinggi dan dijaga ketat. Di sana aku melihat banyak korban, perempuan muda dari berbagai negara, diproses seolah mereka hanya stok cadangan organ. Selama 3 hari, aku memetakan jalur keluar masuk, posisi kamera, dan jadwal para penjaga. Aku menyembunyikan catatan di dalam pakaian dalamku. Malam keempat, aku nekat memutus aliran listrik menggunakan panel rahasia yang sempat kulihat teknisinya gunakan. Begitu listrik padam, aku bergerak cepat, membuka ruangan-ruangan tahanan, membebaskan para gadis yang bisa berdiri. Saat hampir semua sudah keluar, aku mendengar langkah kaki cepat. Di ujung koridor, muncul Ivana. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Kau harusnya sudah mati," katanya dingin. Aku berdiri tegak. "Dan kau harusnya sudah berhenti menyiksa orang." Pertarungan kami pun terjadi. Dia menarik pistol, menembakiku dari jarak dekat. Tapi seperti sebelumnya, pelurunya mental. Ia berteriak frustasi dan mencoba menusukku, tapi pisaunya patah. Aku menyerangnya balik, bukan untuk membunuh, tapi melumpuhkan. Setelah duel singkat, aku berhasil menjatuhkannya dan mengikat tangannya dengan tali yang kudapat dari gudang alat. Tak lama kemudian, tim Interpol yang sudah bersiaga masuk ke gedung. Mereka menangkap Ivana dan para asistennya. Para korban dibawa ke tempat aman, dan markas perdagangan organ itu resmi digerebek dan ditutup. Hari itu, aku berdiri di tengah runtuhan kekuasaan mereka. Luka-luka masih membekas di tubuh dan hati kami. Tapi satu hal pasti, kami menang. Aku bukan lagi Ayla Ramadhani yang hanya gadis desa. Aku kini seorang penyintas dan penjaga bayangan bagi mereka yang hampir dilenyapkan dunia.